Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Allah kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai manajemen kurikulum dan program pengajaran. Nah, ketika kita berbicara mengenai kurikulum, itu sangat sudah lumrah di telinga kita, hanya saja kebanyakan orang tidak mengetahui apa itu sebenarnya kurikulum. Nah, gampangnya itu seperti ini. Kurikulum itu merupakan suatu landasan atau suatu proses untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran, yang dimana sudah ditentukan batas waktunya. Jadi untuk melakukan suatu proses pembelajaran tersebut sudah ada batas waktu dengan batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Nah, seperti itu. Jadi kurikulum itu sangat sinkron, tertata rapi. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita berbicara mengenai kurikulum, ada 3 hal yang meliputi kurikulum. Nah, yang pertama adalah mengenai tujuan. Apa sih? Yang pertama itu mengenai perencanaan. Nah, untuk melakukan sesuatu harus melakukan perencanaan dengan baik. Kenapa? Karena agar semuanya itu saling sinkron, saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, kemudian yang kedua itu ketika sudah melakukan perencanaan ada namanya pelaksanaan atau pengimplementasian atau penerapan. Ketika kita sudah melakukan perencanaan, bagaimana pergerakannya untuk melakukan hal tersebut, melakukan perencanaan tersebut. Nah, setelah kita melakukan yang namanya perencanaan, ada namanya pengevaluasian. Nah, pengevaluasian juga sangat penting. Di antara ketiga ini sangat penting, sangat sinkron, sangat dibutuhkan dalam namanya manajemen kurikulum. Kenapa? Karena ketika dari perencanaan, pengerjaan, dan pengevaluasian itu sangat penting. Nah, yang terakhir adalah pengevaluasian, di mana ketika kita sudah melakukan sesuatu harus ada yang namanya evaluasi agar kita dapat mengetahui di mana titik kekurangan dari perencanaan kita. Ya, seperti itu. Nah, ketika ada kegiatan selanjutnya kita bisa jadikan itu sebagai patokan bahwa ini harus dirubah, ini harus diperbaiki. Nah, ini sudah bagus. Nah, agar terus ada pembelajaran dari sebelum-sebelumnya, itu gunanya dari pengevaluasian. Nah, ketika kita berbicara mengenai pengevaluasi perencanaan, pengelolaan, atau penerapan, implementasi, pengevaluasian, kita juga harus melihat apa sih tujuan, prinsip, dan fungsi dari manajemen kurikulum. Ketika kita berbicara tujuannya, sebenarnya tujuan dari manajemen kurikulum itu hanya satu kata, mengelola. Jadi apapun yang berkaitan dengan pengelolaan, nah itu tujuannya. Entah dia mengelola bagian dari sumber dayanya, bagian dari efektivitasnya, bagian mengelola dari peserta didiknya atau tenaga kependidikan atau tenaga pendidiknya, semua itu dikelola di manajemen kurikulum. Nah, seperti tujuannya agar apa? Agar ketika itu sudah dikelola, dengan mudah kita dapat mencapai tujuan dari manajemen kurikulum itu sendiri yang sudah tersusun di dalam perencanaan. Nah, seperti itu. Kemudian kita berbicara mengenai prinsip. Ada prinsip dari manajemen kurikulum dan ada juga fungsi dari manajemen kurikulum itu sendiri. Nah, kalau untuk tujuan, fungsi, dan prinsip itu sudah ada di mind map. Silahkan poin-poinnya sudah ada di situ, dipahami. Ketika tidak ada silahkan ditanyakan. Nah, seperti itu. Simpelnya adalah pentingnya manajemen kurikulum. Kurikulum tidak akan berjalan lancar kalau tidak ada manajemennya. Karena apa? Karena penyusunannya itu ada pada manajemennya. Saling menyinkronkan, saling berhubungan, mengatur segala sesuatunya agar berjalan dengan baik itu ada pada manajemen. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai manajemen kurikulum. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kelebihan itu memang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari Prodi MPI kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang program pengajaran. Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS,
manajemen berbasis sekolah, kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara rinci dan operasional ke dalam program tahunan, caturwulan, dan bulanan. Untuk itu, perlu dilakukan pembagian tugas guru, penyusunan kalender pendidikan, dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan pencatatan kemajuan belajar siswa, peserta didik, sehingga peningkatan perbaikan pengajaran serta pengisian waktu jam kosong. Struktur program adalah satuan susunan bidang pengajaran yang harus dijadikan pedoman pelaksanaan kurikulum di suatu jenis dan jenjang sekolah. Berdasarkan struktur program ini, sekolah-sekolah dapat menyusun jadwal pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi sekolah, asal tidak menyimpang dan ketentuan yang ada. Yang pertama yaitu penyusunan kalender pendidikan. Tujuan penyusunan kalender pendidikan adalah agar penggunaan waktu selama 1 tahun terbagi secara merata dan sebaik-baiknya dari peningkatan mutu pendidikan. Adanya pedoman dari pusat dimaksudkan agar ada keseragaman untuk seluruh sekolah di Indonesia. Hal-hal yang diatur adalah 1. Penerimaan siswa baru dan persiapan tahun ajaran baru. Yang kedua, prosedur pengisian hari pertama di sekolah. Dan yang ketiga, kegiatan belajar mengajar yang meliputi A. Persiapan mengajar, B. Penyajian pelajaran, dan C. Evaluasi belajar, D. Kenaikan kelas, E. Tamatan belajar, F. Bimbingan siswa. Adapun yang berikutnya poin keempat, kegiatan dalam liburan sekolah, dan yang kelima, upacara sekolah. Dan yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya yaitu penyusunan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran adalah urutan nama-nama pelajaran sebagai pedoman yang harus diikuti dalam pelaksanaan pemberian pembelajaran. Jadwal pelajaran sangat bermanfaat dalam pelajaran yang dilakukan oleh setiap institut pendidikan, terutama sebagai pedoman bagi guru, siswa, maupun kepala sekolah. Dan manfaat bagi guru, pertama, guru sebelum mulai bekerja sudah ada pedoman sehingga guru dapat siap mental dan siap materi sebelum mengajar. Yang kedua, adanya koordinasi kerja antara guru sehingga masing-masing guru tahu hak dan kewajiban di kelas dan harus di suatu kelas. Dan yang ketiga yaitu guru tahu kapan tidak bertugas sehingga dapat merencanakan kegiatan yang lain. Dan manfaat bagi siswa tahu akan pasti waktu-waktu memperoleh pelajaran dan pelajaran apa yang akan diperolehnya, dan sehingga mereka dapat mempersiapkan diri. Dan yang kedua, siswa tahu akan hak kewajiban untuk diajar oleh siapa dan harus bagaimana. Dan ada pun manfaat bagi kepala sekolah sendiri yaitu pertama, memudahkan pengawasan dan koordinasi yang lain. Dan yang kedua, dapat diketahui beban seorang guru secara jelas. Dan itulah tadi sedikit materi tentang program pengajaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunanda. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen tenaga pendidik. Tenaga pendidik adalah personil di lembaga pelaksanaan pendidikan yang melakukan salah satu aspek atau seluruh kegiatan proses pendidik, mikro ataupun makro. Adanya tenaga pendidik selain mengajar secara teori juga diharapkan dapat membimbing anak didiknya. Tenaga pendidik dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A. Pengajar. Pengajar adalah personil yang secara legal profesional bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan. Pengajar tidak hanya
dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan utuh sebagai pendidik. Hanya saja pendidiknya dilakukan melalui materi pelajaran tertentu. B. Pembimbing. Pembimbing adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas, yaitu bertujuan pada orang-orang yang bermasalah secara psikologis ataupun rohaniah atau sosial. C. Supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan pembimbing dalam pelaksanaan tugasnya. Yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustenisi. Saya dari kelompok 1, nomor urut 4, pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 5, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat 1, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan diantaranya meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pembelajar, dan tenaga kebersihan. Nah, di sini tenaga kependidikan itu memang tidak terjun langsung untuk memberikan atau mengajar atau mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas. Tetapi tenaga kependidikan di sini membantu tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar di kelas. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.